memperkenalkan diri sebelum kita ke pembelajaran, supaya saling mengenal. Lemah, Bu. Gimana? Uya sambil mami. Oh, mangga. Astagfirullah, terlalu santai banget. Siap apa santai-santai, tidak terlalu apa ya, formal, mungkin santai aja. Hujan Bangga angin. Ibu. Duduk. Ada yang Enggak Ibu. Ini tidak ada yang memperkenalkan diri lagi. tarunduhan meren, Bu. Sungi ya penginten. Ya teh buaya nu kersare ya ngajakeun aktif ngan Gusti ngagung. Ini masih pada malu-malu, Bu. Santai aja, nggak apa ya? Sama-sama masih belajar. Kalau tidak ada, kita mulai aja kali ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, di atas. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai perubahan iklim, ada yang tahu nggak maksud perubahan iklim itu gimana? Perubahan cuaca. Betul. Ada lagi? Ada itu. Perubahan signifikan pada suhu, Bu. Perubahan suhu. Google eta mah. Oke, betul ya, perubahan cuaca, perubahan suhu juga betul. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyebutkan apa itu perubahan iklim? Hei, kemana? Wah, kudu dibere astor heula ya, Bu. Astor ya. Nya itu seur astor tuh di bumina seur mamen sambil nyemil meh tetunduh gitu. Sebenarnya ya, Bu. Oke, langsung Pada aja. baru pulang mudik, Bu. Oh, mudik. Ya mungkin ya, masih pada nih menikmati suasana lebaran. Oke, kita langsung saja ya. Oke, jadi perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca secara global. Jadi secara menyeluruh.
dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab terjadinya pada umumnya penyebab terjadinya perubahan iklim itu terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca yang menahan panas di atmosfer bumi itu. Emang di langit kaca? Bukan kaca seperti yang kita ketahui gitu, tapi efek bentar. Oh. Efek rumah kaca itu seperti apa lapisan yang melindungi bumi. Oh. Nah, gas menahan yang apa ya, berfungsi untuk menahan panas di atmosfer gitu. Lapisan-lapisan yang ada di langit lah gitu, secara sederhananya. Ya paham, Bu, paham. Oke. Paham ya, jadi perubahan iklim itu apa? Ya. Perubahan pola cuaca global dalam jangka panjang. Oh. Yap, betul. Penyebab umumnya apa? Efek rumah kaca, Bu. Meningkat efek. Itu. Yap, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebetulnya penyebab perubahan iklim itu ada dua, ada yang secara alami, ada yang karena aktivitas manusia. Kalau penyebab alaminya yang pertama ada aktivitas gunung berapi, lalu ada variasi orbit bumi itu dan perubahan intensitas matahari. Oke, kira-kira paham nggak nih maksud dari 3 penyebab ini tuh apa? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ibu yang variasi orbit bumi kurang paham. Oke, Kurang mungkin paham. siap. Variasi orbit bumi itu jadi pada dasarnya kan bumi itu mengelilingi matahari ya. Itu disebut dengan orbit. Nah, variasi itu perbedaan. Jadi apa ya? Garis orbit bumi terhadap matahari itu tidak selalu tetap, tapi selalu berubah-ubah. Itu yang disebut variasi orbit bumi. Paham tidak? Bu, mereknya, Bu. Kumaha? Kayak mereknya muternya, Bu. Ya muterna si bumi teh tetap tapi berubah-ubah. Nah, begitu. Iya, iya. Gimana? Siapa tadi teh yang bertanya? Tidak, Bu. Nida sudah paham? Sudah, Bu. Siap. Terus yang perubahan intensitas matahari yang ketiga. Itu tuh perubahan masuknya cahaya matahari ke bumi. Jadi kadang redup, kadang panas. Kadang nggak ada matahari tapi tetap kadang nggak ada matahari kan kayak mendung gitu. Terus kadang juga ada matahari dan cuacanya tuh panas banget gitu. Oh, jadi perubahan anu ku matahari lamun panas gitu, Bu. Ya betul, panas ya. Karena pengaruh dari orbitnya ya, kalau misalkan orbit bumi rada mendekat ke arah matahari mungkin akan semakin panas. Sementara kalau misalkan orbitnya mundur lah ya, secara gampangnya pasti intensitasnya pun berkurang gitu, cahaya yang masuk ke buminya. Gitu mungkin bisa dipahami tidak? Bisa. Lanjut? Lanjut. Oke, siap. Nah, yang kedua ada penyebab perubahan iklim karena aktivitas manusia. Yang pertama ada karena emisi karbon dari kendaraan dan industri. Jadi itu
emisi karbon teh asap yang keluar gitu dari kendaraan atau dari perusahaan-perusahaan industri. Lalu ada juga deforestasi atau penggundulan hutan. Jadi penebangan hutan secara besar-besaran. Lalu penggunaan energi fosil itu seperti penggunaan minyak bumi, BBM, terus gas, ya itu disebut dengan penggunaan energi fosil. Lalu yang terakhir ada limbah sampah apapun, dan polusi industri yang udah tadi disebutkan sih, asap yang keluar dari perusahaan-perusahaan industri ataupun limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Kayak dari 4 penyebab perubahan iklim karena aktivitas manusia, ada yang kurang dipahami tidak? Oh, Bu, perubahan iklim itu termasuk cuaca doang atau juga kan cuaca berarti di langitnya, ai di bumi perubahan iklim itu Bu? Nah, perubahan iklim itu sebetulnya eh, tidak terjadi di langit, tapi di atmosfer bumi. Oh, jadi eh seluruh isi langit dan bumi. Lebih ke bumi, kan di bumi itu ada lapisan-lapisannya. Pernah dengar nggak? Ada 7 lapisan. Tungtung sidrotul. Ya, betul. Kalau secara ini mungkin secara ilmiah ya, kalau di bumi itu ada lapisan-lapisannya. Nah, perubahan iklim itu bisa terjadi karena ada perubahan lapisan-lapisan bumi. Jadi sebetulnya turunnya hujan itu terjadi di atmosfer bumi, bukan di langit sebetulnya. Oh, jadi hadapan langit hujan teh Bu. Nah, begitulah secara sederhananya. Oh, iya. Terima kasih. Siap. Ada lagi barangkali yang belum paham? Boleh ditanyakan? Penggunaan Ibu energi yang itu ya ya tah Ibu penggunaan energi fosil. Penggunaan energi fosil sebentar. Penggunaan energi fosil yang berlebihan mungkin ya. Karena kan energi fosil teh hasil dari bumi, seperti minyak bumi yang diolah menjadi BBM mungkin, ya yang diolah menjadi BBM, terus penggunaan gas bumi juga yang berlebihan kan itu bisa menyebabkan perubahan iklim karena dari penggunaan energi fosil itu menghasilkan emisi karbon. Jadi sebetulnya 4 ini tuh saling berkaitan. Hmm, Paham nggak? Kurang paham? ya paham Bu. Yang tadi bertanya bisa dipahami tidak? Paham Ibu. Karena kan kayak mungkin contoh dari energi fosil itu kayak ya minyak bumi tadi, gas alam, batu bara juga masuk ke dalam bahan energi fosil gitu. Nah, kan memang energi fosil itu menjadi sumber utama ya di dunia gitu. Nggak di Indonesia aja, di dunia bahkan eh, entah itu untuk transportasi ataupun listrik, bahkan di perusahaan industri pun pasti menggunakan energi fosil gitu. Tapi ada jika jika penggunaan energi fosil ini berlebihan, pastinya ada dampak gitu yang akan kita rasakan. Dampaknya apa? Adanya emisi karbon yang berakhir pada perubahan iklim. Jadi penggunaan energi fosil ini kenapa bisa merubah iklim ya karena ada apa ya? Ada yang dikeluarkan gitu ada karbon dioksida yang dikeluarkan dari penggunaan energi fosil ini gitu. Jadi karbon dioksida itu sebetulnya tidak hanya dari manusia, tapi juga dari penggunaan energi fosil itu menghasilkan karbon dioksida atau yang disebut dengan emisi karbon itu sama sih.
Gitu mungkin. Ada lagi yang kurang dipahami? Ibu, penjelasan yang terakhir, yang limbah dan polusi industri. Limbah dan polusi. Limbah itu limbah tahu kan mungkin sampah entah organik, anorganik, non organik gitu. Kalau limbah sampah apapun itu limbah kan. Cubluk limbah, Bu. Apa? Ai cubluk limbah teh, Bu. Cebloknya apa sih? Eta ayo sekali solokan. Bisa disebut limbah. Kalau polusi industri itu sama sih sampah-sampah yang dihasilkan dari industri atau uap yang mengandung karbon dioksida yang dikeluarkan oleh perusahaan industri kayak apa ya yang menyebabkan keluarnya. Mungkin asap ya, Bu? Nah, asap-asap dari perusahaan industri kayak misalkan asap dari kereta api juga sebetulnya itu masuk ke dalam emisi karbon yang polusi industri gitu karena kan itu perusahaan ya. Bisa dipahami tidak atau kurang jelas? Paham, Bu. Makasih. Oke, siap. Ada yang mau bertanya lagi? Atau kita lanjut aja? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari perubahan iklim ini ada sebetulnya gejala-gejala yang bisa kita rasakan gitu secara langsung. Sebentar. Seperti peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Mungkin kita juga merasakan ya bahwa akhir-akhir ini teh walaupun mungkin mendung tapi udaranya berasa panas. Pada ngerasain nggak kira-kira? Jangan wae di abi mah, Bu. Hujan, kami sih hujan. Hujan guludug udah gelap. Tapi hujannya asa tiris tuh kira-kira. Oh, Ada kan hujan tapi tetap ngerasa gerah ayah gitu. Gitu. abi hujanna panet sia, Bu, tadi asa menang ngagodog gitu. Nah, itu mungkin salah satu gejala yang bisa dirasakan langsung gitu. Peningkatan suhu rata-rata di bumi gitu walaupun misalkan mendung tapi hawa nanti asa panas. Terus peningkatan suhu permukaan air laut lebih apa ya? Peningkatan suhu permukaan air laut itu jadi kan cair Nguap. uap, ya betul, penguapan betul yang naik menjadi air hujan. Terus pencairan perluasan es di permukaan bumi gitu. Jadi karena perubahan iklim ini, jadi es di bagian bumi di kutub lah ya, itu tuh pada mencair gitu. Terus yang mengakibatkan adanya kenaikan permukaan air laut. Jadi misalkan volume air lautnya biasanya kalau kita nyemplung lah ya ke laut sampai nggak ke laut di pinggir laut lah ya misalkan sampai betis tiba-tiba bisa naik gitu sampai paha gitu kenaikan permukaan air laut. Terus perubahan pola cuaca yang ekstrim gitu karena kan kalau dilihat-lihat sekarang mah kita teh nggak bisa apa ya memprediksi gitu kapan akan turun di bulan apa biasanya hujan turun terus panas biasanya di bulan apa kan sekarang mah memang nggak bisa diprediksi gitu untuk cuaca sendiri. Terus, nah udah sih. Nah untuk gejalanya ada 5. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjut. Siap tidak, Bu? Aman?
Aman. Oke, sebentar. Kita lanjut ya ke dampak. Dampak dari perubahan iklim global itu yang pertama sistem imun tubuh manusia yang dapat menurun gitu. Karena kan cuacanya yang nggak bisa ditebak. Jadi ya sistem imun kita pun turun gitu terhadap pertahanan terhadap cuaca. Terus karang ini teh karang di laut gitu. Karang di laut tuh jadi sulit tumbuh dan rentan penyakit karena si air laut nanti jadi hanet lah gitu. Terus perubahan musim dan cuaca ekstrim. Terus ini juga bisa berdampak pada kepunahan spesies. Nah, itu untuk secara global ya, perubahan iklim di global. Dampaknya, kalau di Indonesia sendiri, banjir dan kekeringan ekstrim mungkin udah lihat banyak gitu ya di berita tentang banjir dan kekeringan. Terus gangguan terhadap hasil pertanian dan perikanan, perubahan pola tanam juga. Terus resiko kesehatan yaitu karena sistem imun tubuh kita yang menurun gitu. Jadi gampang dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk. Itu mungkin untuk dampak perubahan iklim sendiri baik secara global maupun di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut nih. Paham, Bu. Aman lah ya paham untuk dampak perubahan iklim? Iya. Oke, lanjut. Sebentar. Ada upaya mitigasi atau mitigasi bahasa ini. Sebentar. Upaya untuk apa ya, bukan mengurangi sih, lebih ke memperlambat ke perubahan iklim gitu. Yang pertama ada mengurangi emisi karbon. Mengurangi emisi karbon itu teh upaya menurunkan jumlah gas rumah kaca gitu yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Jadi terbentuknya gas rumah kaca tuh karena dari karbon dioksida tadi, karbon hasil dari energi fosil yang mengumpul yang membentuk lapisan kaca begitu. Tapi bukan kaca seperti di rumah ya, gitu. Terus transisi ke energi terbarukan itu peralihan sistem produksi energi gitu. Misalkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam. Kita bisa beralih gitu ke sumber energi bersih seperti matahari, terus angin, air panas dari bumi langsung gitu. Itu yang dimaksud transisi energi terbarukan. Jadi kalau energi yang bersih mah gak akan habis gitu, karena itu mah memang dari alamnya langsung. Karena kalau bahan bakar fosil, ya lama-lama jika terus diambil ya habis gitu. Itu terus yang ketiga restorasi hutan atau penanaman kembali hutan gitu. Jadi hutan yang tadinya gundul kita tanam kembali gitu untuk memperlambat perubahan iklim. Terus yang tadi juga menggunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda atau jalan kaki atau menggunakan kendaraan listrik itu lebih ramah lingkungan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait upaya mitigasi atau memperlambat perubahan iklim? Bentar. Ada yang mau ditanyakan?
Cukup, Bu. Cukup bisa dipahami ya? Iya. Siap. Kita lanjut ke sebentar. Aduh, Ayu Suganda. Upaya atau nah selain itu kan ada memperlambat ya, tapi ya kita pun harus bisa apa ya, beradaptasi gitu dengan adanya perubahan iklim ini. Nah, yang pertama, cara salah satu cara untuk beradaptasi gitu, yang pertama sistem pertanian yang dibuat tahan iklim. Jadi ini tuh artinya budidaya atau pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas, membangun ketahanan. Jadi gimana caranya kita membuat sistem pertanian itu yang tahan terhadap perubahan iklim gitu. Jadi walaupun iklimnya berubah-ubah, tapi setidaknya tanaman yang kita tanam itu bisa bertahan gitu di tengah iklim tersebut, perubahan iklim tersebut. Lalu infrastruktur yang tahan banjir. Itu teh apa ya? Jadi seharusnya gitu. Kita teh bisa membuat infrastruktur yang tahan gitu jika ada banjir, gak gampang roboh lah ya kalau misalkan ada banjir. Terus edukasi terhadap perubahan iklim juga itu sangat penting. Edukasi itu apa ya? Penjelasan lah, penjelasan kepada masyarakat gitu mengenai apa sih perubahan iklim itu, terus ya tadi dampaknya itu bagaimana, itu juga perlu diedukasikan gitu kepada masyarakat agar bisa beradaptasi dengan adanya perubahan iklim. Lalu yang terakhir ada pengelolaan air bersih, merupakan proses fisik dan kimia untuk menghilangkan kontaminan dari air baku dari sungai atau danau agar layak digunakan. Jadi pengelolaan air bersih ini kan rata-rata gitu, air dari danau atau dari sungai kan pada kotor. Nah, seharusnya gitu kita bisa apa ya, mengupayakan untuk gimana sih caranya air itu teh bisa di layak digunakan lah. Pastinya dengan ada beberapa tahapan sih, seperti Penyaringan. ya betul penyaringan. Nah itu salah satu empat upaya gitu agar kita dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Oke, gitu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Contoh Ya gimana? sistem entah Sebentar gimana? Suaranya putus-putus. contoh sistem Contoh sistem nu contoh sistem pertanian tahan iklim itu? Ya. Ini jaringannya kah? itu orang unggul Nah, kan oke. Nggak ada ya. Maaf tadi ini jaringannya. Jadi tadi gimana? Bias Raden hungkul we cenah. oh, Bu anu coba mana tayaan Bu anu contoh Oh, contoh oh sistem kelak kelak atau kelak. Kelak. sugan teh aku unggul nanti cetek jauh kira Bu. Nah, iya nya. Nggak. Oh, saya Bu. Anu mana?
Tahan sistem pertanian, tahan iklim. Contohnya mungkinnya Ya, contohnya. contohnya teh penggunaan benih unggul yang tahan gitu kalau misalkan ada kekeringan atau ada banjir gak gampang apa ya gak gampang bukan ke bawah gak gampang mati lah kalau misalkan ada banjir atau kekeringan gitu. Oh, siga Apa? kaktus. Kaktus. Bisa, bisa. Tapi kan ini mah itu mah tidak masuk pertanian sih sebetulnya. Kalau contohnya tuh kayak padi inpari atau ciherang. Contoh mah. Contoh benih pertanian. Jadi Oh, padi yang tahan tahan terhadap kekeringan, tahan oge kalau ada banjir. Jenisnya, nama jenisnya. Itu mungkin salah satu contohnya. Ada lagi nggak yang mau oh ditanyakan? tidak. Siap, tidak ada. Yang lain barangkali? Agis nih badai cenah Bu. Ya boleh, mangga. Iya, apa Bu? Raden, astagfirullahaladzim, sasi itu nama aslinya Raden teh Ibu saha sih namanya? Fadil gak sih? Iya, Kalau nggak Padil. salah. Ya Padil kan mah Ibu Fadil ya? pelenger. Ibu Padil mah pelenger, jangan didengerin Ibu. Dia mah pelenger. Ada apa Ibu ini teh? Maaf tadi lagi buka itu dulu Siapa tahu sebentar. mau Hmm. bertanya gitu. Atau saya yang bertanya ke kalian. Pada teman-teman. Gimana? Udah Padil mah gitu Ibu. Oke. Kalau misalkan nggak Ibu ada yang... aja yang bertanya Bu. Oke. Oke, bentar tuh matiin dulu ya share screen. Jadi nggak bisa lihat. Bertanyanya ke Padil ya Bu. Kembali. Oke. Oke, yuk siapa yang bisa menyebutkan dampak dari perubahan iklim? Dua aja deh, dua contoh dampak perubahan Saya iklim. Boleh? dampak perubahan iklim global, Ibu. Ya, Dampak betul. perubahan iklim global. Boleh. Satu, Mau Indonesia juga boleh. sistem oh, I. satu karang sulit tumbuh dan rentan penyakit. Betul. Kedua, perubahan pola tanam. Ketiga, Gi. resiko Oh, kesehatan meningkat. Apa yang ketiga apa? Dari Google nih. Resiko kesehatan meningkat. Betul. Sip. Betul. Ya, dicatat atuh. Nah, betul banget dicatat. Mengkit ya saya dibaca darinya. tapi Ya, gak dicatat. sama Padil anu sok kana Google mah Bu. Dari kita mah semuanya nggak ada yang ke Google kecuali Padil Bu. Semuanya di kita mah pada baik kecuali Oh Padil. gitu. Pantesan tuh. Bu suudon ti heula eta mah Bu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan gitu? Tiga aja deh, tiga gejala perubahan iklim. Kalau dicatat atau memperhatikan pasti tahu. Ibu Nah, aku banget. lagi. Boleh. Boleh. Gejala perubahan iklim Betul. yang pertama, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Betul. Yang kedua, peningkatan suhu permukaan air laut. Yang Betul. ketiga, pencairan luasan es permukaan bumi. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, perubahan pola cuaca ekstrim. Sip. Betul, 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 betul banget. Keren, keren. Oke, dua pertanyaan lagi lah ya. Habis itu kita main game.
MLFF, Bu. ente ente game nu kita oge sih, ente terkait materi terbiasa mah Bukan, kayak bukan ML. teh. Yang bisa menyebutkan deh selain Nida nih upaya mitigasi. Dua upaya mitigasi perubahan iklim atau bukan mencegah, memperlambat perubahan iklim. Nida nih udah Res, dua nih kira-kira. Yang lain nih yang lain. Bu. Oh, naon? Restorasi hutan yang botak. Restorasi hutan betul. Satu lagi. Nah, hiji pan Bu abdi mah Dua atuh punya hiji. dan eta bieu tengah ponok. No ingetna kalau eta we nya unggul. Yang lain Kan yang pun lain ada panjang mese. lupa yang mesek. Yang lain barangkali ada. Bung, Yap, kalau nu abdi mah sia, Bu. Boleh saya ya, Bun, kurangi emisi karbon, boleh. transisi hutan, sama transisi energi terbarukan dan transformasi ramah lingkungan. Ibu, Oke. ini arahnya kemana? Mohon Si maaf, ternyata jaringannya. Ya gimana? Tadi yang jawab teh siapa? Saya, Abdi. Bu. Oke, siap. Betul, betul. Tadi kedengaran kok jawabannya cuman keburu jaringannya ini. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bentar. Pertanyaan terakhir. Boleh sebutin mau dua ataupun keempatnya juga boleh upaya adaptasi gitu terhadap lingkungan, terhadap perubahan iklim. Boleh dua ataupun keempatnya juga boleh. Boleh siapapun ya yang sudah juga boleh, mangga. Sistem pertanian tahan iklim, Bu. Betul, Infrastruktur tahan banjir, betul juga. edukasi perubahan iklim, sama pengelolaan air bersih. Siap, Iya. betul. Oke, belum absen ya? Absen dulu sebentar saya share linknya. Takut lupa nanti. Oke, we, Bu, di akhir bisa kalabur teh si Agis. Ada berarti main game heula teh sih. Ya main game dulu. Naon atuh Fadil kabur mah Bu tah. Oh, Fadil kalau udah absen kaburnya. Sok sudah. Yalah, Ibu mah cen gaca. Betul Bu, itu mah gak salah lagi. Fadil mah Hmm, dari mukanya aja udah kabur nebel. kabur nebel. Kelihatan banget gitu. Absen kabur. Betul banget Bu. Malahan suka absen doang gak mengikuti pelajaran Fadil mah. Aduh, aduh, parah sih. Nyeri. Ya, bentar di share linknya di chat. Yuk, ikutan semua. Masih tentang materi yang barusan dibahas kok. Jadi harusnya masih pada inget ya. Pada bisa masuk gak? Naon, Bu? Itu buka link yang di chat, Di grup. di Zoom. Ini ali cetak kumaha, Bu?
Kayak apa sih namanya teh? Obrolan. Nah, ayat chat, ayat tulisan chat atau pesan. Ayat tuh. Patroi si Padil. Maksudnya lain itu. Oh, oke ya, Bu. Nah, coba klik link nak. Nah, keluar, Bu. Keluar dari Zoom, nggak keluar sih, teteh cuman pindah doang. Keluar gening bener. Yang lain bisa diakses. Ibu ini tuh bisa dibuka, cuman halaman tidak bisa ditemukan cenah. Cuma bisa, Oh, cuma gak langsung masuk gitu loh, bening. Jadi di beranda aja. Apa emang gitu? kalau sekarang, bentar atuh. Bikin ini baru bentar. Coba kalau link yang kedua. Untuk absen nanti. Nanti. Ini untuk apa ya? Mengetahui gitu seberapa paham kalian mengenai materi kali ini. Kalau ini bisa, Bu. Udah. Udah bisa? Aman? Aman, Bu. Aman. Yang lain? Keluar nabi ya, Bu. Kok keluarnya nah? Duka sih, Bu. ABG rewas ya, teh. Akal-akalan Padil. Hmm. Coba 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 masuk deh.